Praise the Lord ya. Welcome home untuk semua. Saya mau sapa karena lebih banyak yang ada di ruangan ini daripada yang terlihat. Sebab kita di live streaming kemana-mana di seluruh Australia dan New Zealand. GMS yang ada di Sydney, Sydney City sekarang juga. Lalu yang Hills tadi tentunya. Udah gabung sini, oh haleluya. Lalu Melbourne, Brisbane, Adelaide, Hobart. Termasuk New Zealand, Auckland. Love you all, katakan kanan kirinya, dan kalau mau ngadep kamera tuh di sana katakan welcome home. Kita di tempat yang beda tapi di hadirat yang sama. Welcome home everyone, kasih pelukan satu sama lain, kasih jabat tangan. Praise the Lord. Silakan duduk sekali lagi, thank you kepada perwakilan pemerintah RI yang kami sangat cintai Pak. Bapak, terima kasih pada Pak Konjen juga salam hormat. Kita bersyukur hari ini bisa grand launching, tapi kita akan belajar firman Tuhan. Everything must be launched from the word of God. In spirit, kita menyembah di dalam roh. In truth, kita harus belajar firman. Hari ini 3 kali saya berkhotbah. Kok cuma 3 ya? Yang pertama saya kasih judul, kebangunan rohani pribadi. Pukul 10 tadi, dari pukul 2, yang judulnya kesempatan kedua lebih mulia. Nanti dengarkan sendiri setiap ibadah yang Anda missing. Sekarang yang ibadah yang sekarang ini saya berikan judul Tuhan lebih rindu memberkati. 3 ini dari kitab Hagai, cerita tentang bagaimana bangsa Israel yang terbuang di Babilonia 70 tahun. Tuhan membuang mereka karena dosa mereka. Mereka itu berdosanya keras kepala. Jangan tantang Tuhan. Tapi Tuhan sekalipun mendidik umatnya, Dia tetap kasih sayang dan Dia ingat Abraham. You know you have a faithful God. All my life you've been faithful. It's true. And He will still be faithful to you. Even when you are not faithful. Tapi jangan coba Tuhan. Let me be unfaithful to feel your faithfulness. That's a stupid statement. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan membawa umatnya kembali ke tanah perjanjian. Setelah mereka dibuang ke arah Irak, Iran. 70 tahun kemudian, 70 years later, mereka membangun kembali bait suci. Nah, ibadah sekarang ini saya kasih judul, Tuhan lebih rindu memberkati. Kita akan bahas dari pasal 2 ayat sekian sampai penghabisan. Yang disebut berkat di sini, pertama-tama bukan materi. Berkat Tuhan yang sejati itu selalu dimulai dari perkenanan hati. Ketika Tuhan berkenan kepada seseorang dan kasih karunia-Nya itu adalah berkat yang tidak bisa diukur. Kita tidak bisa menentukan takaran. Kalau Tuhan cinta saya pasti akan mengalami semua. Saya akan bisa dapat semua yang saya mau. Janganlah kita murahan dengan Tuhan. Tuhan tidak bisa ditakar dengan cara demikian. But when God's heart favors you, waktu hati Tuhan berkasih karunia kepadamu, tidak mungkin salah. Hidupmu akan ada dalam rencananya yang ajaib, tuntunannya yang dahsyat. Saya ingin kita melihat, ternyata Tuhan itu selalu intentionnya itu ingin memberkati umatnya. Dia tidak mau menghancurkan hidupmu. Dia tidak memberimu sakit penyakit. Dia juga tidak ingin Anda merugi di dalam bisnis. Tuhan tidak ingin Anda mengalami demosi. Semua yang baik dan sempurna datang dari Bapa. Karena itu kita harus mengerti dulu bahwa Tuhan itu selalu rindu memberkati. Tuhan kita adalah Allah atas segala berkat-berkatnya. Tuhan kita bukan Allah yang suka mengutuki. Lalu kenapa loh kalau gitu ada orang-orang yang mengalami kutuk? Jangan cepat-cepat jump to a conclusion, jangan cepat-cepat konklusi kalau orang sakit, nah itu lu ada dosa apa. Jangan jadi orang yang cetek atau dangkal imannya. Lihat ini, Tuhan itu sayang sama aku, lihat aku kaya raya, gak tentu punya duit itu dikenan Allah. However, having said that, mari kita kembali ke ground zero. Mari kita bicara tentang sesuatu yang sampai ke fondasi, bahwa Tuhan kita itu gak ada maksud jelek. Kalau ada satu orang, tanda kutip, seorang pribadi, yang tidak pernah punya ill intention on anyone, gak punya maksud jelek, gak punya maksud buruk, gak punya motivasi yang tidak baik, kepada orang lain, itu Tuhan. Orang paling baik di dunia ini masih bisa marah. Tuhan kita itu dalam amarahnya pun suci. So I want you to know this kalimat ini dulu. Tuhan lebih rindu memberkati. Please trust this.
God's intention is always to bless you. Bahkan ketika dia izinkan kita mengalami pencobaan, tetap ada berkat terselubung. Termasuk bagi orang yang berkabung. Tuhan kita itu tidak pernah merancangkan celaka. Meskipun tidak semua rencana yang kita harapkan terjadi, life is not as easy as we want it to be. Tapi kita harus berhenti taruh curiga. Dosa manusia yang pertama itu bukan makan durian. Makan apa itu? Buah apel, Adam's apple itu. Memetik itu sudah perbuatan berikutnya. Dosa pertama itu di hati. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Dosa pertama manusia itu gak percaya. Di hatinya ada rasa curiga. Jangan-jangan Tuhan simpan yang terbaik. Ternyata Tuhan itu gak sebagus yang gua kira. Jangan kau petik buahnya lalu dihasut sama setan. Lalu siapa suruh? Salah sendiri. Adam mau dengar-dengaran dengan iblis yang gak pernah berkata lain kecuali dusta. Lu dibilang apa? Katanya jangan makan kan? Jangan-jangan Tuhan tidak mau disaingi. Nanti kalau sampai kamu makan, kamu punya pengetahuan seperti Tuhan. Dosa manusia yang pertama itu curigation. Curiga. Jangan curiga sama Tuhan. Stop that. Even though life is not like black and white. Tapi stop that. You cannot follow Jesus well if you keep on suspecting that he's got something under his sleeves that is bad for you. He has ill intention on your life. Mari kita baca sekarang apa yang terjadi. Pembangunan. Saya akan tunjukkan dari cerita Hagai ini. Saya akan tunjukkan Tuhan yang tanda kutip kekanak-kanaan. Sorry ya, bukan childish bahasa Inggris. Childlike. Your God ya, so pure. He's so childlike. Saya tunjukkan ya. Oke, langsung aja baca ayatnya karena banyak. Nanti ayat-ayat saya akan kupas. Lalu habis itu terakhir saya kasih rangkuman 3 poin seperti biasa. Supaya Anda pulang membawa catatan khotbah. Anda bisa renungkan lagi. Pembangunan bait suci terancam oleh ikut sertanya orang-orang najis. Kita baca pasal 2 ayat 11. Ya, Tuhan mulai was-was. Karena ada orang-orang yang tangannya najis mau coba-coba involved in God's work. Nah, tolong Anda lihat, kenapa Tuhan kok seolah jahat? Kok Tuhan itu eksklusif, tidak melibatkan orang tertentu? No, Tuhan itu tidak pilih kasih pandang bulu. Tapi Tuhan memang akan melihat kekudusan sebagai bahasa kasih kepadanya. Jadi yang membedakan orang fasik dan orang benar itu bukan status ekonomi, ras, budaya. Tapi pilihan hatinya. Holiness is love language to God. So you understand that. Mari kita sekarang baca dulu. Ayat 11. Pada tanggal 24 bulan yang ke-9. Pada tahun yang kedua zaman Darius. Datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai bunyinya. Catat, di situ ada tanggalnya. Tanggalnya adalah 24 bulan yang ke-9. Kalau di tanggalan modern itu 24 September. Dekat ulang tahun saya. Gak usah tanya tanggal berapa. Tapi itu bukan tanggalan modern. Bulan 9 itu bukan September. Pokoknya. Maksudnya kenapa dicatat sampai ayat ini kok iseng ya sampai tanggal-tanggal. Siapa sih yang baca begini mencoba cari arti tersembunyi? Gak ada, gak usah. Nanti jadi aneh-aneh kupas ayatnya. Tapi intinya adalah, you see, Tuhan itu begitu happy. Ketika bangsa Israel baru ingin bertobat. Sampai sama Tuhan dijadikan public holiday in heaven. Tadi ibadah sebelum ini saya beritahu, jangan punya superstisi. Tanggal apa yang bagus untuk nikah? Nikah itu bagus kalau ada Kristus, mau tanggal berapapun terserah. Tanggalnya bagus, cerai kemudian. Mendingan saya nikahnya Jumat Kliwon. Tapi seumur hidup setia sampai akhirnya, sampai maut memisahkan. Tapi lihat Tuhan, saya tunjukkan sifatnya. Khotbah saya ini akan penuh bukan dengan tips-tips, tapi pengenalan akan Allah, karena itu yang memerdekakanmu. Tanggal itu Tuhan begitu happy-nya dia berkata, catat. Dia ngomong sama Hagai, suruh beritahu sama orang Israel, catat bulan 9 tanggal 24. This is the day that the Lord has made. Barusan bangsa Israel mau tok paku mau bangun rumah Allah. Tuhan saking happy-nya, oh you should not have. Tuhan saking happy-nya, Tuhan tuh sampai begitu senangnya sampai salah tingkah loh. Sorry ya kalau saya ngomongnya ini seolah-olah Tuhan itu dihumankan. Bukan, tapi kalau nggak begini kita nggak akan kenal siapa Tuhan. Saya coba untuk membawa cookie itu ditaruh di shelf yang terendah. Supaya Anda semua mengerti Tuhan itu kayak apa. God is not human, okay? God is spirit. But let me talk to you in human language.
Tuhan tuh sangat senangnya dibuat public holiday di heaven. Catat bulan 9 tanggal 24. Ulang tahun siapa Tuhan? Bukan. Lihat, hari ini mereka ingin membangun rumahku kembali. Mereka mau bangun kembali kehidupan rohani mereka. Mereka mau kembali nyembah aku. Mereka mau kembali ke gereja. Hari ini mereka mulai buka Alkitab berdebu. Hari ini mereka mulai berusaha ngampuni orang-orang yang selama ini dia dendami. Hari ini loh, dia berkata aku mau berhenti vaping, aku mau berhenti ngerokok. Padahal belum terbukti bisa berhenti terus enggak. Tuhan udah happy. Bahasa Surabaya gampang pol buat Tuhan itu bahagia. Tapi kenapa Tuhan sedih? Kalau kita baca ayatnya. Karena sebelum kita masuk ke happiness-nya, mari kita sekarang pahami sadness-nya. You don't know a man until you know what makes him happy. And more importantly, what makes him sad. You want to know your husband, you want to know your wife, you want to know your children. Kalau anak Anda masih kecil sih bisa toleran. Tapi kalau sudah umurnya dewasa 24. Lain cerita bulan 9 tanggal 24. Kalau anak Anda umur 24. Anak umur 9 masih perlu dididik lah. Umur 24. That's my food. Waduh, Anda gagal mendidiknya. What makes him angry speaks a whole volume about his character. What makes him mad. Kenapa lu gak respect sama gua? Jemaat juga bisa begitu, pelayan juga sama. Semua virus ini bisa kena ke kita. Jemaat lewat, aku hari ini gak disapa sama Korobin. Orang Malaysia bilang, alamak. So easy to make you upset. Sorry brother, there's not much of you. If you show me that attitude, really there's really not much to your spiritual life. Pelayan Tuhan, aku kenapa tidak ada satu orang pun berterima kasih? That's the way you serve God and serve people. You're lying, you're not serving. You're fishing. You're not serving. Kalau if you serve lah. Itu bonus. Pembantu rumah tangga yang kerja di rumah kami itu happy. Karena saya tidak diminta, kami akan berterima kasih. Tapi even kalau enggak, majikan makan dulu. Mereka makan nanti. Gak akan mereka berkata, mana terima kasihnya? Ayo seteng. Iya, coba kalau semuanya pembantu Anda berkata, seteng gitu. Kan marah kita. Berapa banyak orang kita sama Tuhan sama kayak gitu? Seteng. Tapi kita gak berani ngomongnya begitu. Aku melayanimu, kenapa ini terjadi? Aku melayani, kenapa kau izinkan? Itu sama dengan seteng. Why should God say thank you? Why? And what should other people say thank you to you? Saya ngomong gini bukan dari sisi yang tidak memberi. Kalau saya selalu memberi. Saya selalu berusaha. Kemarin ada orang ngebor-ngebor sini semuanya. Ini gereja berdiri dalam 6 hari. Saya umumkan dulu di pusat kemarin di rooftop. Saya beritahu, GMS Maskot lokal. 1 triplek pun belum masuk. Pastor Robin langsung hilang 3 kilo. I encourage you to regain it. Saya senang sekali attitude di sini, saling melempar mahkota seperti di kitab Wahyu. Tidak mencari pujian tapi saling memuji. Saya beritahu sama satu orang behind me yang kemarin itu saya lihat dia ngepor. Saya beritahu thank you ya. Oh, thank you for building the stage. Dia volunteer. Oh no, we built it together. I love that attitude. Saling lempar mahkota. I thank you, you thank everybody. You thank who? In the end, it's God that we are thankful for. Come on, give God a big hand. Harus gitu. Saya tunjukkan sekarang what makes him sad. So you know your God. Mari kita lanjut sekarang dari tanggalan. Kita lanjut ke ayat 12. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Tanyakanlah pengajaran pada para imam. Nah, para imam, para hamba Tuhan harus jadi guru. Guru dalam hidup, guru dalam pengajaran. Dicari apa dari mulut seorang pendeta itu kalau bukan dicari pengajarannya. Lagi hamba Tuhan harus memberikan teaching yang baik dan example. Oke, semua pelayan Tuhan, hamba Tuhan di sini oleh di gereja kita itu bukan hanya pendetanya yang berkhotbah, tetapi dari JGL semuanya, karena semua itu kepanjangan tangan Tuhan. Lalu Tuhan berkata ini, coba tanyakan ya, cenglinya gimana kalau Tuhan bicara bahasa Hokian? Tanyakan pengajaran pada para imam. Andai kata seorang membawa daging kudus dalam puncak jubahnya, lalu dengan puncaknya itunya menyentuh roti, atau sesuatu masakan, atau anggur, atau minyak, atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Zaman dulu imam itu punya robe cukup
besar. Lalu di sleeve-nya itu gede sekali seperti film-film kungfu Chinese itu loh. Mereka bisa menyimpan sesuatu di dalamnya. Ya, mereka simpan daging kalau mereka beli di pasar. Nah, apakah daging tersebut, kalau menyentuh roti, andai kata seorang membawa daging kudus itu daging persembahan untuk Tuhan. Zaman dulu kan masih ritualnya adalah korban. Sebelum Yesus datang menjadi korban hidup. Jadi kalau puncak jubahnya itu kena ke sesuatu, perkakas lah, atau masakan, atau anggur, atau apa-apa, jadi kudus gak? Apa jadi kudus gak? Enggak. Kita lanjut ya. Lalu para imam itu menjawab begini. Katanya tidak. Iyalah. Kecuali kuasa kesembuhan. Sedikit pengumuman besok Jumat kita di tempat ini. Akan ada gandeng tangan bersama-sama langsung dari GMS Rooftop. Saya akan ada di Surabaya. Kita akan sama-sama believing God to heal our sick members. Oke? Kecuali gitu. Tapi mana ada? Orang flu, orang gak flu. Yang gak flu bukan karena kuasa Tuhan. Tersenggol orang yang sehat. Lalu tiba-tiba fluku hilang. Itu pasti Roh Kudus. Gak ada sesuatu yang najis jadi kudus karena kesenggol. You cannot be holy hanya karena tersenggol. I'm accidentally holy. Holiness itu harus disengaja dan itu harus kuasa Allah, itu harus keputusan hati. Apalagi nowadays ya. If you don't force your children to come to church ya. Good luck my friend. At some point sekalipun hubungan Anda sempurna dengan Anda seolah-olah sekali dia menginjak remaja, peer pressure is very, very important. Apakah otomatis apa yang terjamah dengan daging kudus itu jadi kudus? Tidak, kata imam. Lihat ayat 14. Berkatalah pula Hagai, jikalau seorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya itu. Lalu sebaliknya kalau ada orang yang najis kena mayat, bangsa Yahudi dulu kan masih hukum Taurat. Jadi kalau mereka itu perkabungan gitu, mereka nggak boleh ketemu orang lain. Mereka harus penyucian dulu di luar kemah. Dan kalau orang yang najis itu kena mayat, sentuh itu menjadi najiskah yang disentuh itu? Misalnya Anda barusan bermain di luar, lalu kotor, lumpur, segala, anak-anak lah biasa outdoor. Bajunya putih lah, warna apalah, semua ada tanahnya. Apakah bajunya bertanah atau tanahnya berbaju? Think with me. Apakah tanahnya jadi putih atau bajunya jadi coklat? Ini a very simple question and I hope you gonna give me an answer karena the one who's giving me the right answer will go home bringing your chair. Complimentarily. But you cannot leave the church, the security will get you. Enggak kan? Yang najis tidak jadi kudus, tapi yang kudus jadi najis. Bajumu jadi kotor kan? Make sense. Coba katakan kanan kirinya, make sense. Ulang lagi ayat 14, berkatalah pula Hagai, jika seorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya itu menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab katanya, tentu. Katakan tentu. Maka berbicaralah Hagai katanya, begitu juga dengan umat ini. Dan dengan bangsa ini di hadapanku, Tuhan mulai berbicara lewat mulut Nabi. Huruf besar itu Kristus di perjanjian lama. Demikianlah firman Tuhan, dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Let me tell you something. Tuhan itu bukannya menahan berkat. Ada ayat. Bukan telingaku itu tuli, bukan tanganku kurang panjang, Yesaya 59. Yang memisahkan kamu dengan aku itu dosa-dosamu. You see, seringkali kita salahkan Tuhan untuk sesuatu yang kita buat. Memang betul ada hal-hal tertentu yang kita tidak perbuat. Terjadi pula itu faktor G, faktor God, dan itu faktor kedaulatan. Ayub contohnya, dia gak berdosa. Tapi gak semua itu kasusnya kayak gitu. Ada banyak hal itu yang kita buat. Tapi seringkali Tuhan yang kita persalahkan. Why? Kenapa kau izinkan keluargaku hancur? Lah kenapa selingkuh? Bukankah Tuhan sendiri yang telah pernah berkata jangan berzina? Kenapa hubungan kita gak langgeng sama orang? Kenapa keras kepala? Tuhan ajari kita lembut hati. Kita attitude-nya begitu. I'm sorry juga ditahan. Manusia pasti pernah buat salah. Yang satu-satunya orang yang tidak pernah minta maaf dan tidak harus minta maaf hanyalah Tuhan Yesus.
I love you juga ditahan, gimana bisa ada oli? Manusia bukan robot, you see. You know, yang bisa mengolesi, yang bisa meminyaki hatimu itu adalah kasih. Kasih gak ada. Kita gak pernah belanin. Kasih itu yang penting, pokoknya yang lu tahu, gua tahu, lu tahu. Pokoknya kamu tahu, aku mengasihimu. Tapi gak pernah diutarakan, how can your relationships be blessed? Sometimes blessing are missing in our lives. Bukan karena Tuhan menahan. Tapi karena kita tidak melakukan perintah Tuhan. Kenapa Tuhan ini dipersalahkan? Kenapa Tuhan ini dipersalahkan? Memang betul kadang-kadang ada faktor yang kita tidak tahu. Tapi gak selalu gitu. Most of the time ya. Certain blessings go missing in your life. They're supposed to be yours ya. Termasuk yang materi atau bukan. They're supposed to be yours. Tapi they're not yours. Bukan karena Tuhan tidak mau memberikan. Tapi karena kita tidak jaga kekudusan. Saya tidak ngomong ini untuk membuat hatimu tertuduh. Tetapi misalnya kalau ada sesuatu yang, kalau Roh Kudus menginsafkanmu. Kadang-kadang ya, yang terjadi gejolak di rumah tangga itu goes way back in the past to when kalian pacaran. Waktu Anda pacaran. Itu sudah jatuh dalam dosa berkali-kali. Sudah samenleven lah istilahnya. Sudah tinggal bareng. Terus ketika terjadi gitu, pendeta yang naif, yang innocent, yang kurang jam terbangnya lah. Tidak salahkan dia. Kita tidak maha tahu. Makanya kita perlu kalau melayani itu bukan hanya dengan kepositifan. Kita harus melayani dengan karunia, dengan kasih karunia. Pernah sekali saya doa. Ya, saya doa. Ini anak kok sakit gak mari-mari ya. Bahasa Surabaya gak selesai-selesai. Memang gak semua sakit itu roh jahat ya. Kadang-kadang sakit ya sakit lah ya. Bawaan lah. Saya punya masalah dengan trigliserid. Gak makan apa-apa pun trigliserid saya tinggi. Ya. Mengikuti tinggi badan saya. Tinggi benar. Di atas 150 markernya. Nah saya gak hidup dalam dosa. Tapi ada orang tertentu yang mengalami suatu sakit penyakit. Really because there is sin in his life. Tidak selalu loh ya. Ada orang buta. Lalu murid-murid Yesus langsung gitu aja menghakimi dan berkata, siapa yang dosa, dia atau papanya? Tuhan bukan neither, tidak ada. Tapi supaya karyaku dinyatakan karena hari masih siang, aku bekerja sebelum hari malam, Bapakku tetap bekerja. Supaya dia dicelikan, mata orang buta itu langsung dicelikan. Tidak semuanya, you have to discern, Anda harus bisa membedakan. Ini kasus apa? Tapi pernah sekali saya didatangi, saya doakan seseorang, itu anaknya. Lalu keadaan keluarganya, saya tuh bingung kan, pusing 7 keliling. Semua mau pakai ilmu konseling juga percuma. Karena ilmu konseling hanya sampai jiwa. Tiba-tiba saya rasa Roh Kudus kasih saya wahyu. Bum. Dan saya gak bisa dapat di ayat. Saya hidup dalam ayat tapi gak ada ayat tentang si Benny, si siapa ini nama saya samarkan, bukan itu namanya. Si Benny sama Sylvie, semua kebetulan tidak ada kesengajaan. Mereka hidup dalam perjinahan, percabulan sebelum mereka nikah. Oh, ini gak ada ayatnya. Mari kita buka kitab Benny pasal 2. Saya bilang sama dia, waktu itu doa, waktu zaman dulu, waktu kita punya liturgi masih agak beda. Waktu zaman masih jadul, masih kuno. Dimana orang-orang kalau persembahan, kalau mereka mendoakan anak, dedikasi anak-anak mereka, bukan baptisan ya, dedikasi doa di depan jemaat itu satu persatu masih. Dan waktu satu-satu saya doakan, saya berhenti di anak tertentu, orang tuanya pegang, tak hati saya. Saya pakai mikrofon yang begini saya copot, bukan saya minggirkan supaya tidak didengar. Karena yang gini bukan konsumsi semua. Ada kata-kata firman yang tidak untuk semua, tapi hanya designated kepada seseorang. Dan saya ngomong sama dia, I need to talk with you. Setelah selesai saya berkata, kalian berdua sudah hidup tidak benar dari awal. Dia bilang, iya pastor. Makanya Anda doa jenis ini gak bisa diusirkan, kecuali mau doa puasa juga gak bisa. Oyot akarnya ada. Ternyata hidup mereka memang betul-betul bukan hanya biasa gak karuan. Gak karuan secara luar biasa. Then do you want suddenly bless me? Itu sama dengan orang datang ke restoran, gak pesen nasi goreng, dikasih bill. Tuhan tidak bisa disodori bill. Bless me. Or else. Or what? I don't order perjinahan in your life. Why do you want me to bless you afterwards? Anak ini lahir di luar nikah. Untung pendetanya tahu.
Masih mau saya doakan? Kalau kita didoakan, kita harus siap ditegur sama Tuhan. Nangislah suami istri itu. Singkat cerita, kami doakan pulih dan anak itu tidak mengalami semua episode itu lagi. Bukan berarti tidak ada masalah lagi, tapi sejak hari itu masalah itu tidak lagi datang dalam hidup mereka. You see, kalau kita cabut akarnya, hilang semua tanamannya. Yang membuat aku tidak bisa memberkatimu, karena main-main dengan kekudusan. Kekudusan adalah bahasa kasih kepada Tuhan. Misalnya kalau kita sekarang dipinjamin orang rumah, atau dipinjamin orang kendaraan. Waktu kita kembalikan, kendaraan itu kotor, kacau, rumahnya berantakan. What is that speaking about your attitude towards the owner? At least ya, you don't respect the owner. Kita tidak respect. Atau lebih dari itu, you don't love the owner. You see, kekudusan itu titipan. Kalau kita memang betul-betul mau melihat Tuhan dalam pernikahan kita, maka jagalah saat pacaran anak muda. Jangan datang ke Tuhan, kembalikan hubungan itu. Now bless me matrimony. Kasihan tuh pendeta. Dia harus basa-basi pakai nama Allah. While you have not kept his holiness, apakah daging itu akan jadi kudus karena di bla bla bla? No. Tidak akan jadi kudus. Oops. Holy matrimony, suddenly we accidentally become holy. You can't do that. Oh, Pastor Robin, siap-siap habis ini banyak confession. Bisnis juga sama, and so on, and so on. Saya ngomong gini bukan untuk membuat Anda tertuduh, tapi membuat Anda truthful. Kita tidak dalam bisnis main-main gereja, cocohan gereja, enggak ada. Gereja itu to preach Christ and to live out Christ. Gereja harus bisa explain every activity it does. Mau dari bahasa rohnya, kenapa kita bahasa roh di dalam gereja kebaktian. Sampai nanti kenapa dan ditempatkan di mana sebelum khotbah. Pada waktu kita doa syafaat altar. We must be able to explain everything what we believe. We are no accidental people. We are purposeful people. Kita bukan gereja yang kabur, gereja yang oops. It happens to be. Nothing is happens to be. Semua di sini Genesis, semua itu kejadian. Semua kejadian itu selalu akan ada keluaran. Segala sesuatu yang kami jadikan, keluarkan semuanya itu tidak ada kebetulan. Karena di tempat ini adalah imamat. Semua orang mau jadi imamat rajani. Dan setiap angka bilangan, setiap jumlah jemaat satu persatu dimuridkan. Bilangan, numbers. Dan segala sesuatu diulangi lagi from plan one. Saya ngomong gini bukan keras, tapi karena saya mengasihi jemaat. You have to be truthful, Jesus is coming back. Sekarang kita mengerti kan, gereja itu apapun denominasinya, tergantung pemainnya kan. Really tergantung pemainnya. Tergantung keseriusan jemaat maupun hamba-hamba Tuhan. You see, life in God is full of fun. Jangan kira semua kekudusan itu not fun. Oh, kekudusan itu so fun. Kalau kita menjaga kekudusan itu indah. Kita jalan sama Tuhan. Jalan sama Tuhan ya. Saya beritahu satu hal ya. Jangan bilang sama Tuhan kalau saya beritahu Anda, saya kasih bocoran. Tuhan sudah tahu sih. Orang ikut Tuhan ya, jalan sama Tuhan ya. Anda bisa rencana dan Tuhan bisa menggenapi rencana Anda juga. Karena rencana Anda baik, why not Tuhan genapi? Listen. Tapi kalau kita ikut Tuhan itu banyak surprises. Too many pleasant surprises. Sungguhan, we are not after a pleasant life ya. Tapi so many pleasant surprises. Just because he is good. Gak pernah ikut Tuhan itu ada dull moment, itu gak ada. Jadi kekudusan itu indah. Makanya itu the beauty of holiness bahasa Inggrisnya. In the beauty of holiness, holiness is very beautiful. When you keep your holiness, your relationship is really gonna be clean, fun. Your business and everything else. Apa yang menghalangi kita diberkati? Bukan Tuhan yang menghalanginya. Kita gak serius sama Tuhan. Kita balikin itu kotor hubungan kita. Apapun yang kita, pekerjaan kita. Kita balikin itu kotor ke Tuhan. Nah Tuhan lihat gitu tuh. Mau bilang I love you juga percuma. Karena bahasa kasih. Aku kasih mobil, pulangnya kembali semuanya hancur-hancuran. Itu mobil mestinya diisi premium, diisi diesel. Saya pinjemin habis itu Tuhan yang bayar harga. Sudah bayar di Kalvari. Tapi kita tidak pernah serius mengikuti. Kita balikin semua kotor. Everything dari sini orang kita kembalikan ke Tuhan dirty purposely soalnya. Bukan dirty karena kita butuh penebusan. Dirty purposely, new dirt. We cannot do that. We cannot do that.
Sekarang kita mengerti ya, Tuhan lebih rindu memberkati. Ternyata kalau dia tidak bisa memberkati itu benar-benar karena dia nggak bisa. Bukan karena dia karena dia nggak mau. Bukan karena dia nggak bisa. I cannot bless you. This is not what I've ordered in your life. I cannot bless you. Suatu hari ada orang datang ke saya dan berkata, kenapa Tuhan tidak berkati saya? Akhirnya saya dapat hikmat, saya tanya, kamu sudah coba cari kerja nggak? Iya, yang ini bayaran kurang, semua ada cacatnya, kurang. Di zaman sekarang loh, orang dapat kerjaan itu sudah kamsyah. Kok kamu masih milih-milih? Tapi aku sekolahnya ini segalanya. Satu, orang cerewet, susah diberkati. You see, if you don't do what you love, then start loving what you do. Kalau saya punya bayi ya, saya nguli, ngeracang segalanya, saya lakukan itu. Meskipun saya mungkin sekolahnya apa? Teologi, sekolahnya accountant, sekolahnya the cafe, sekolahnya interior design, segalanya. If you have the benefit of choosing for yourself, then monggo silakan. If you don't, then love whatever is chosen for you. Kecuali judi online dan sebagainya. Jangan. Yang ilegal jangan. You start loving what you're doing. Ada ayat berkata, orang tangan rajin mendatangkan kekayaan, tapi tidur sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, kemiskinan akan menyerbumu seperti tentara menguasai kota. Bagaimana orang begini bisa diberkati? Berkat itu sudah diberi, sudah disiapkan. Tapi kita nggak siap. Ingat ya, tanah perjanjian itu selalu ada. Bangsa Israel aja nggak siap, 40 tahun pun tidak siap. Mesin nggak pernah keluar dari diri mereka. Pertanyaan saya adalah, ajak mikir sedikit sore-sore hari. Sebenarnya yang dipersiapkan Tuhan itu berkatnya atau orang yang akan menerima berkat? Iya, Tuhan tidak mempersiapkan tanah Kanaan untuk bangsa Israel. Jadi waktu bangsa Israel itu keluar dari Mesir, Tuhan berkata, ayo mari kita ciptakan Kanaan. Kanaan sudah ada dari dulu, dikuasai oleh bangsa-bangsa yang tidak takut akan Tuhan. Tapi kenapa mereka bisa harusnya masuk dalam waktu 40 hari, mereka berputar-putar 40 tahun semua mati? Karena sekalipun tanah Kanaan sudah ada, they were not ready to possess it. God is not preparing a blessing for you. Jangan mimpi Bapak Ibu. God is preparing you for the blessing. Saya ulangnya. Tuhan tidak pernah menyediakan berkat untuk Anda. Berkat itu sudah ada. Efesus ada baca pasal 1, sudah ada di alam sorga. Tes. You know the blessing is always there. It's already there. Whatever you may need, you may want even, not just needing it, but wanting it. Bukankah ada ayatnya? Bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Sebab orang yang bergembira sama Tuhan, tidak mungkin menginginkan yang salah di mata Tuhan. Tapi gimana kita bisa diberkati ngomel melulu atau kita selalu mengeluh? Yang menabur dengan mencucurkan air mata, menuai dengan sorak-sorai. Kita nangis untuk perkara yang salah. Aku disakiti. Kita tidak menangis dalam doa. Menabur untuk benar sekalipun aku disakiti. Lebih baik aku nangis demi pengampunan. Itu lebih produktif. Aku mengampuni dia dengan iman sekalipun harus menangis melakukannya. Itu taburan. Tapi kalau aku gini, orang itu jahat. Kenapa Tuhan izinkan? Nangisnya percuma. Itu air mata terbuang sia-sia. Tuhan tidak order air mata gitu. Kalau kita mau, kita nangisnya karena ketaatan. Nanti kita akan menuai dengan sorak-sorai. Nah kalau kita mau menuai, harus dengan sorak-sorai. Menuai bukan dengan nangis. Orang kalau sikapnya tidak pernah berubah, how can God bless you? You don't choose to rejoice. Before God set Paul free and Silas free from the prison where they were in, remember the activity they did before he performed a miracle before them. They rejoice. They sang their praises and not just praises, just any praises, but a sacrifice of praise. How can he bless you if you never choose to rejoice, but we always complain what's lacking? Tolong beritahu kanan kirinya, nggak diterjemahkan ya, Anda di Australia harus bisa. Alat menuai itu sorak-sorai. Orang mengeluh tidak akan menuai. Orang mengeluh menuai sih, mati di padang pasir karena menggerutu. How can he bless you if you're whining all the time? But he started blessing you if you start praising him. Amin Bapak Ibu. Kalau kita lompat-lompat tadi menyanyi begitu, itu bukan karena fanatisme. No.
Tuhan tidak suka segala sesuatu yang medium rare. Not even medium well. Someday God will say to you, well done my servant. So if you want to praise Him, then praise Him. Dan sorak-sorailah. Jangan berhenti sampai orang kira kau gila. Itu Mika. Daud menari-nari untuk Tuhan. Tuhan bilang, biarin urusan gua. Mandul itu orang yang mengejeknya. Mandul rohani, mandul hidupnya. When you praise God, then praise God. If not, then don't say a word. How can He bless us? We never praise Him. Kita praise itu pakai suatu syarat. I will praise you if. Praise doesn't know if. Pujian tidak tahu if. Amin Bapak Ibu. Saya rasa tempat ini panas bukan hawanya. Kenapa ibadah terakhir tambah berapi-api ya rasanya ya? Saya merasa kayak ada sesuatu api di sini tuh. Kalimat demi kalimat belum selesai satu tuh sepertinya satunya sudah antri di belakang. Saya rasa He wants to bless you with a double portion of His anointing tonight. Tepuk tangan ke Tuhan. Tuhan lebih rindu memberkati, tapi Dia nggak bisa lakukan itu kalau kita tidak melakukan firman-Nya. Amin Bapak Ibu. Dan kalau Dia memberkatimu setelah kau melakukan firman-Nya, jangan kau kita kira karena ketaatan kita berkat itu bukan kasih karunia. Karena selalu ketika Dia jawab ketaatan kita selalu melampaui harga yang kita bayar. Tuhan tuh gak pernah membayar kita itu pas-pasan. Saya gak ngomong soal uang ya. Uang termasuk salah satu berkat, tapi bukan itu dan tidak murahan cara kita berpikir tentang itu. Tetapi Tuhan itu ya tipe employer. Kalau Dia itu membayar, Dia bayar persis sesuai dengan bill-nya. Tapi tipsnya itu 10 kali lebih dari bill-nya. Tuhan tuh kayak gitu. Karena itu jangan pernah perhitungan sama Tuhan dalam pelayanan. Perhitungan soal apapun, pemberian segalanya itu. Karena Tuhan punya tips itu melebihi semua pemberianmu, semua yang harus kau bayarkan. It's true. Mari kita lanjutkan. Ya sekarang, Anda belajar sesuatu? Siapa yang belajar sesuatu? Katakan amin. Oh, kita lanjutkan. Sampai ayat keberapa tadi? Sudah selesai ini ya. Jadi ingat ya, yang membuat kita tidak bisa diberkati itu apa? Karena kita tidak jaga kekudusan. Kita lanjutkan ayat yang ke-16. Maka sekarang, perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Tuhan berkata, mulai dari hari ini dan selanjutnya. Sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan. Berarti bait Tuhan di stage mana nih? Kalau Anda punya konstruksi company, construction. Kalau sampai ada kata-kata seperti ini. Sebelum batu ditaruh di atas batu. Berarti masih di level bangun fondasi. Gak tahu di Australia. Andai kata ada seorang build a building, saya construction company-nya baru pasang fondasi langsung dilunasi semua sampai perabotan. Sampai interiornya semuanya. Saya mau langganan kayak gitu. Ya, langsung dibayar di depan. Belum bisa saya tunjukkan bukti bangunan saya bagus, memuaskan, dia sudah bayar. Sama tipsnya semuanya. Tuhan bilang, maka sekarang perhatikan mulai dari hari ini dan selanjutnya. Sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan. Sebenarnya ini pun fondasi belum. Karena belum ditaruh batu. Yang pertama itu fundamentalnya. Di atas batu itu bangunannya. Jadi mereka baru saja gambar. Kalau ini insinyur. Atau baru saja shake hand. Ya, I will build it for you. Langsung dibayar full. That's your God. Ketika orang pergi melihat suatu coba ayat 11. Bagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Tuhan bilang their previous condition atau keadaan sebelumnya. Di kebaktian sebelumnya saya jelaskan tentang bagaimana mereka itu suka mengulur-ulur hal-hal yang penting untuk perkara yang mendesak. Lord, not yet time, I'm still busy. Not yet time, my wife still pregnant. Not yet time, kenapa? Aku masih ada mimpi, aku masih mau achieve something. Not yet time. Manusia itu kan suka ya, menentukan waktu Tuhan. Aku seperti ini, titik aman. Aku bisa beli mobil dulu, beli apa gitu misalnya. Harus ada sesuatu lah. Dan pada waktu itu Tuhan berkata, apakah sudah waktu untuk membangun rumahmu? Apakah sudah? Belum waktunya melayani. Belum waktunya melayani. Kenapa? Aku sendiri loh belum beres. Belum waktunya untuk aku bisa mendoakan orang lain. Kenapa?
Karena beban doaku sendiri masih banyak. So it's never time. It's never time to do what matters. Makanya Tuhan berkata ayat 18, aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Tuhan berkata, oke, it's not time ya. Belum waktunya Tuhan, ayo melayani. Belum. Kenapa Tuhan, aku masih banyak masalah. Ayo anak-anak muda, injili teman-temanmu nanti dulu Tuhan, masih kuliah. Nanti kalau kita mau reuni, gak tentu temanmu komplit lagi. Emangnya kalau kita menginjili teman-teman kita gak lulus kuliah, bukannya justru kita gak kena narkoba. Bukannya justru kuliah kita jadi bagus. Karena otomatis kita jadi paise, jadi sungkan sama Tuhan. Kalau aku nginjil, aku sendiri buruk, aku yang terakhir, aku juara dari belakang. Temanku bilang apa? Otomatis kita sendiri di-upgrade, you see. Kalau kita itu mau mengutamakan Tuhan. Tapi sebagai orang yang hatinya selalu beralasan, selalu gak pernah siap. Baptis, jangan dulu. Kenapa? Keluargaku belum percaya. Lah kalau tunggu keluargamu percaya, kapan baptisnya? Sebab keluargamu nanti waktu mau percaya juga bilang gitu. Tunggu dulu, keluargaku belum percaya. Tunggu-tungguan kapan percayanya? Siapa yang pecah telur? Nanti dulu aku mau ke gereja LCG, nanti dulu masih busy. Makanya gak heran kita seringkali melihat kalau orang udah kena stroke, dia berkata, kalau Tuhan sembuhkan aku melayani. Saya kalau digituan waktu mau doain orang ya, saya jadi turn off. Saya bukan tipe orang kalau doain orang, ayo nanti kalau sembuh ya, melayani. Atau nanti orang kalau kena lilit hutang piutang, nanti kalau sembuh ya memberi persembahan. Don't be cheap lah. Jangan harapan yang kayak gitu. Orang itu tahu diri sendiri kok. Apalagi orang yang berkata, ayo doakan saya pastor. Supaya nanti kalau saya sembuh, saya melayani. Saya berkata, I don't have any appetite for it. Tapi saya gak punya hati yang cukup tega untuk mengatakannya. Jadi saya berkata, kalau saya mulai senyum gini, Anda harus tahu maksudnya. Itu berarti I'm not very happy with your offer. You make my God sound cheap. Now I'm ready to serve him. Sudah pelo? Udah jalannya seret-seret? Now I'm ready to serve him? No thanks. Sama dengan Anda ditinggal sama pasangan, lalu dia pelo, Anda kaya raya, Anda berhasil kerjanya, dia datang berkata, now I'm ready to be your wife again. No thanks. Tapi saya gak berani ngomong no thanks, karena Tuhan tidak pernah nolak orang, jadi saya bisa dimarahin sama Tuhan. Jadi saya paling... Jadi please understand ya, kalau saya doain Anda, Anda harus tahu maksud saya. No need. I pray for you, you get healed, you get healed. You don't get healed, what can I do? I pray for you. Don't tell me what you want to do afterwards. None of my business. My God ain't cheap. You don't want to serve him? I will serve him for you. You don't give to him? I give double portion in your step, on your behalf. My family, you don't want to love them? By all means, I'm happy to love them. You don't need to love them. Whom you love with jealousy. If you really love them so wholeheartedly. Kekristenan kenapa banyak dihina orang? Banyak orang kesandung sama hamba Tuhan, kesandung sama gereja. Karena you present the gospel very cheap. Come on, ayo join. Gua kasih pelayanan di gereja. Sorry. Mau pelayanan di sini? Ikut MSJ. My Spiritual Journey. Ikut CG. Semua yang pelayanan, semuanya nih ikut semuanya. Ikuti semuanya. It is our honor to serve God. Amin Bapak Ibu. Paham ini ya. Tuhan berkata, aku telah memukul kamu dengan segala ini, itu. Kamu rasa gak pernah ada waktu kan? Oke, baiklah. Kalau kamu perhitungan sama aku perhitungan sama kamu. Tapi Tuhan untungnya dari 50 takar jadi 20 takar. Mereka masih punya minyak. Tuhan tuh baik ya. Dalam amarahnya pun dia tetap kiriman basic necessities. God is never fully angry with us. You know, God was once fully angry. You know when? And you know upon whom? Father was fully angry upon Christ. To the point that Christ said, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Father, why are you forsaking me? Kenapa kau menolak aku? You will never hear such cry from your heart. Because it will never happen on you.
God is never fully angry at anyone after Christ. Tuhan marah nih. Oke, lu perhitungan sama gua. Oke, saya akan perhitungan sama kamu. 50mu. Langsung kan, kalau saya jadi Tuhan pasti kalau mau picik sekalian lah. Mau musuhan sama saya, lihat siapa yang berkuasa. Tuhan akan berkata, 50 kan, kamu biasanya terima takarannya. Sekarang kamu harus kembalikan semua yang pernah aku berkati dengan cuma-cuma. Sekarang saya mulai perhitungan, bills are coming to you. Dan saya minta, mulai sekarang kamu kembalikan 5.000 ke saya. No, dia berkata 50. Saya kira Tuhan marahnya udah heboh, marah kan. Udah kebrak meja seolah-olah. 50 kan kamu terima kan. Mulai sekarang, lihatlah. Pundimu kan bolong, kamu akan terima hanya 20. Loh. Marahnya itu gak setara dengan vonisnya. That's your God. Pintar discount anger. So why are some of us always feeling that he's angry at you? Who is telling you that? Satan maybe. Tadi saya baru ketemu ngomong sama seorang anak muda. God doesn't like me. Well, you're wrong. You don't like God. Saya baca gini saya terharu loh. Kadang-kadang kita itu kan merasa ya, Tuhan itu susah banget ya. Siapa di sini merasa Tuhan itu susah disenangkan? Rasanya itu kalau kita itu nggak imannya mencapai titik tertentu, nggak usah lah sampai level dewa. Kayak biji sesawi itu kita nggak ngerti arti harafiahnya. Biji sesawi itu kita itu harus gimana gitu. Kita terus merasa iman seperti itu. Kalau enggak Tuhan nggak akan dengar. Susah banget kalau doa itu nggak gimana itu Tuhan nggak dengarkan. Pernahkah Anda mengalami? Pasti pernah sekali-kali. Kita baru mikir aja Tuhan berikan. Atau kita nggak pikirkan Tuhan berikan apa yang mata tidak pernah lihat. You think God is difficult? No, you are difficult. I am difficult. God is anything but difficult. God is the easiest person to relate to. Someone once asked me, why do you believe in Jesus? I give an atheist would ask me. I said, because he's the most believable. There's no evidence. Neither are you proven. Why should I believe what you think about him? God is the most believable. Orang paling cengli. Orang baik di dunia ini yang pernah Anda kenal. Itu Anda taruh di samping Tuhan. Langsung pucat. Kelihatan seperti orang jahat. God is even lebih baik dari your own mother who gives birth to you. Tuhan itu yang ajari seorang ibu untuk punya maternal care untuk anaknya. Makanya manusia itu bukan cuma laki yang dicipta dalam gambar rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakan dalam gambarnya. Siapa yang ajari seorang ibu? Sangat cinta sama bayinya. Tuhan. Siapa yang jadi ayah? Papa yang sempurna. Zaman ini sekarang dunia kan bengkok. Jadi banyak sekali parents yang imperfect. Karena memang kita keturunan Adam dan Hawa. Tapi the most perfect father. Siapa yang ajari? Tuhan. Adakah di antara Anda, kalau marah sama anak bisa bahagia? Jangan bilang sama anak saya. Waktu kecil kalau saya marah sama mereka, time out lah. Setelah itu mereka tidur. Saya semalaman itu perang batinnya. I kept telling myself sebagai a sinful man, bahwa what I did was right. Kalau saya simpan rotan, itu nanti manjakan. Anak itu nanti gak jadi, bukan saya yang ajari, nanti dunia yang kasih mereka pelajaran. Tapi saya nggak bisa buang satu perasaan. Setelah saya marah sama salah satu anak saya tidak pernah pukul anyway. Saya pasti merasa menyesal. Saya harap itu tidak pernah terjadi. Saya harap saya tidak harus lakukan itu. Dan bolak-balik saya mengintip. Saya ngomong sama istri saya, kadang-kadang kami mengintip di depan pintunya. Waktu anak masih kecil kan. Pintunya terbuka. Lalu tiba-tiba sinar lampu remang-remang dari luar menerpa wajahnya. Saya lihat itu, saya berkata, saya mau ngomong I'm sorry. Nggak sepatutnya. Lu orang tua harus mendidik lo, kenapa harus sorry? Kalau saya tidak didik dia, I will be sorry. Tapi dalam hati saya ada satu macam penyesalan. That's the perfect word. There's a regret. If I could, I would not punish you. Saya lihat dia itu, saya mau nangis. Saya berkata, I love you, I hope you know I love you. Tapi I must not cry. Don't cry for me, Argentina. If I cry, nanti anak saya tidak tahu yang benar dan yang salah. I love you so much.
That's God's heart. Kenapa di sini masih ada orang merasa Tuhan itu suka panis saya? Siapa yang memberitahumu? Bertandukkah orang itu? Makanya kehidupan kita tidak pernah sungguh-sungguh cinta Tuhan. Karena kita nggak pernah mengerti cintanya. Tuhan tuh saat ngamuk-ngamuknya memukul, katanya, aku akan memukul kamu. Lucu terus terang ayat ini. Aku telah memukul kamu, bla bla bla. 50 jadi 20 takar. Loh kok masih memberkati? That's your God, my friend. That's your God. Tuhan tidak suka menghukum kita. Sekarang saya tunjukkan satu lagi ya. Lanjutkan lagi sedikit ya. Sampai mana dari ayat 19? Gak apa-apa ya. Kebaktian berikutnya masih lama. Oke. Ya. Perhatikan. Mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari, coba lihat ya tanggalnya tadi ya. Mulai dari hari apa? Dari hari yang ke 24. Bulan ke? Loh, hari itu berarti. Tuhan gak kasih giro mundur. Tunggu dulu, wait and see. Kalau saya jadi bapak, serahkan anak satu-satunya. Bukan kasih ke orang baik, kasih untuk kepada kriminal. Kalau ada satu orang di penjara, tahanan KPK, ginjalnya habis. Masa mungkin saya kasih ginjalnya Jeremy? Saya itu, Tuhan itu bapak itu kasih anaknya untuk penjahat. Yang gak tentu berterima kasih balik itu 10 orang kusta, satu saja yang kembali. Ini sorga gak ngerti dua kata dalam bahasa Hokkien, bocuan. Tuhan sungguh-sungguh non-profitable. Waktu dia redeem you and me. There is no guarantee, no refund policy. Gila gak? Coba pikirkan kasih karunia itu. How crazy it was. So crazy because He's holy, we should not use that word, we name it amazing grace. Too amazing. Tuhan berkata pada hari yang ke-24 bulan ke-9. Baca kalimat ini. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung dan apakah pohon pang, anggur, pohon ara, pohon delima, pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Kata berkat di situ kasih karunia atau perkenanan Allah. Materi itu hanya salah satu wujud berkat atau manifestasi berkat. Tapi esensi berkat itu adalah the favor of God. Ada divine timing in your life. Ada divine appointment. Ada keterlibatan Tuhan yang terlalu kelihatan disengaja padahal serba kebetulan. Jangan-jangan kebetulan itu adalah mujizat atau kesengajaan dari Tuhan. Tapi Tuhan menolak membubuhkan tanda tangan. Too many coincidences. Ada divine timing. Ada purpose. It's a rounded blessing. You may not be the richest man alive. You may not be the luckiest. But for sure inside your heart, you're the most fulfilled. You cannot call yourself a Christian before you feel this. I am the wealthiest person in the whole world. When you meet someone so wealthy in this world, you don't envy him a thing. I have seen cancerous patient yang begitu so in love with Jesus. I think she's healthier than those who are not cancerous. You cannot legally call yourself a Christian if you don't feel like you're the happiest person because you know Jesus. Now we all know now. By now we should know that we are all just half Christian. Repent, my friend. Let's repent. Saya tunjukkan di sini ya Tuhan itu begitu baik. Dia berkata mulai hari ini. Nggak tunggu nanti. Loh Tuhan, nggak mau lihat dulu tah gambarnya. Nggak apa-apa. You shake hand, I pay you already. Oh sedikit bahasa Singlishnya keluar. You shake hand with me, I pay you already. Ya. Oh bukan Indian ya. Itu Indian. I give you already. Mana ada orang. Aduh saya harus hati-hati ngomong ini. Tapi saya kan tadi sudah janji pakai bahasa manusia ya. Ngomong sama Anda ini bukan tentang Tuhan. Mana ada orang selugu itu? How could there be someone so innocent? You know, babies know God better than us. They've just been created. So they know God to be that innocent person that gives them innocence. Your God is so innocent. Kalau kita sama manusia ya, saya baru ngomong ini.
Mana ada orang sebodoh itu? Bukankah kita diajari, lu jangan terlalu jujur. Nanti dibohongin orang. Itu Tuhan, kita bohongin tiap hari. Mana ada orang se-innocent itu? Belum apa-apa mobilnya, oke, boleh, langsung dibayar. Kita belum lihat hasilnya. Paling tidak ya, sampai jadi sekian mulai transfer segini. Jadi segitu transfer, nanti baru akta jual beli. Itu harus ada penjaga-penjaganya supaya gimana ada kesepakatan dulu dijaga notaris. Mana ada orang sekarang, lihat senang, oke baik, oke saya langsung, oke saya bayar ya, besok saya transfer semuanya. That's your God. He pays up front. Kenapa kita selama ini merasa sulit ya Tuhan itu ya? Untuk dia jawab doa itu, dia itu punya banyak sekali kriteria. Harus gini, lu harus gitu, lu harus gini, harus gitu. Coba baca di kitab Injil. Ada 2 contrasting miracles. Yang satu, Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang yang buta dari lahir itu loh. Terus dipanggil sama mahkamah agama, dia malah bela Tuhan. Apakah kalian orang juga mau menjadi pengikutnya? Hei kamu lahir orang berdosa mau gurui kami? Tidak, sekali-kali kami adalah pengikut Musa. Orang itu loh, cinta Tuhan. Lalu Tuhan tahu dia diusir, Tuhan datang ke dia. Maukah kamu percaya kepada dia, anak manusia? Siapakah dia Tuhan? Akulah yang berbicara. Lalu dia menyembah. Tuhan sembuhkan di depan. Worth it ini. Wah ini worth it, ini worthwhile. Tuhan, you made the right choice. Once, he seemed to have made a wrong choice. Dia mendoakan, dia menyembuhkan seorang dari kolam Bethesda. Coba Anda baca itu. Orang itu nanti jual Tuhan, baru disembuhkan. Orang itu jual Tuhan. Not everyone he heals comes back to him thankful. Now the question remains, why should he heal them in the first place? Because he's the God that pays upfront. Kenapa sih kita tuh merasa kita harus begini dulu baru kita tuh bisa diberkati Tuhan? Tahukah detik di mana hati kita tuh berbalik itu langsung Tuhan tuh ingin memberkati. Tuhan itu lebih kebelet. Bahasa itu mungkin bahasa nggak bagus. Tuhan itu lebih tidak sabar memberkati daripada kita yang tidak sabar menunggu berkat itu. Kita lihat sekarang, saya sudah mau selesai kok ya. Coba katakan kanan kirinya, nggak tahu mau ngomong apa. Ya wis. Ayat 21, maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu bunyinya. Katakanlah kepada Serubabel bupati Yehuda begini, aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Serubabel ini seorang bupati yang berkata yes. Bukan hanya Hagai, waktu Hagai nubuat ada satu bupati, seorang pejabat pemerintah berkata yes, I'm in. Coba lihat ya. Langsung sama Tuhan. Tuhan itu ya padahal semua mereka itu dulu murtad. 70 tahun itu mereka meninggalkan Tuhan. Kecuali Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego di zaman-zaman itu Yeskiel itu sedikit orang. Oke? Tuhan itu ya. Ketika istrinya yang salah itu kembali dan berkata, I really want to make it up to you. Langsung dinikahi. That's your God. Dia berkata, katakanlah kepada Serubabel buat Yehuda begini, ayat 22. Aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Dan aku akan menunggang balikan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kuasa kerajaan bangsa-bangsa. Dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah masing-masing oleh pedang temannya. Do you get it? Ayat yang barusan Anda baca ini, Tuhan seperti overacting. Itu seperti orang, kalau manusia bisa jadi PHP atau pemberi harapan palsu. Saking happy-nya, ya aku nanti semua ya, aku sekolahkan anakmu. Nanti ya, saking happy-nya. Ya. Dia akan mengumbar janji. Nanti ya, aku akan sekolahkan kamu. Tenang, nanti saya akan bantu kamu. Saya akan kasih kamu pinjaman. Saya bukakan kamu bisnis. Wah, nanti ya saya bangunkan rumah bagi kamu. Saking happy-nya papa. Semua umbar janji. Kalau manusia cenderung lupa. Kalau Tuhan umbar janji, dia pasti genapi. Sadarkan Anda, Serubabel baru berkata, I'm in. Tuhan langsung berkata, aku akan menunggang balikan, aku akan bawa harta bangsa-bangsa, aku akan langsung, kelihatan Tuhan kayak overacting ya. Seperti Tuhan itu saking happy-nya, he cannot contain himself. The God of self-control tidak lose control. The God of self-control tunjukkan, even in his control, his joyful, his exuberant. His joy. Aku akan saking happy-nya. Makanya itu orang berkata, kalau mau minta sama seorang, tunggu dia happy. Kalau orang jahat, tunggu dia mabuk.
Kalau kita mau minta, pas lagi senang, papa senang, apapun dapat. Boleh nggak, Mam? Boleh. Kamu akan diberikan ini, kamu diberikan ini. Wah, langsung senang, papa, mama. Tuhan lagi happy. Kenapa dia happy? Kan Anda jangan baca cuma ayat 2-3 lalu lalang. Waktu Anda baca itu, temukan emosi Tuhan. Saya berkata, wow, God is super happy. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dengan ayat 24 saya selesai. Aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Sealtiel hambaku. Saya mau protes di sini. Tuhan, wait. Tapi siapa kita menjadi penasihat Allah? Saya nggak berani saya urungkan. Tapi saya ngomong sama Anda. Tadinya saya ingin angkat tangan dan berkata, saya mau selah Tuhan waktu baca ayat ini. Tunggu Tuhan. Isn't it too early? Aren't you too early? Tunggu dong. Jangan langsung propose. Aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Sealtiel hambaku, demikianlah firman Tuhan. Dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, seperti orang cincin nikah. Sebab engkau lah yang kupilih, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Wow, Zerubabel cuma berkata, I'm in. Dia belum bangun, batu baru di dasarnya ditaruh. Tuhan berkata, I give you my ring. Saya mau nangis. I give you my ring. Lord, wait, too early. Too early, tunggu dulu Tuhan. Tunggu dia prove it. But di dalam dunia Tuhan, trust makes you beautiful. Bukan sebaliknya, you beautiful first then I trust you. Itu namanya responsible trust giving. Kita trust tapi kita mentori. Itu yang terjadi di dalam discipleship gereja ini. I trust you and that will make you beautiful. Amin Bapak Ibu. Anda mau tahu Zerubabel jadi siapa? Jadi nenek moyangnya Tuhan Yesus. Dipilih dan dipilih juga dari silsilahnya. Karena dia dari silsilah raja. Akan diturunkan seorang Mesias. Tuhan itu kalau senang sama you, dia bisa merem berkati keturunanmu. Sampai turun-temurun Mesias semua. Bukan Mesias apa, tapi turun-temurun semuanya. Mesias akan take care of you. Let me tell you the greatest blessing of all is to please Jesus. 3 poin sini Anda bawa pulang ke rumah sebagai rangkuman khotbah saya. Sebab apa yang bisa dicatat, catatlah. Apa yang tidak bisa dicatat tadi, dengarkanlah. Tangkaplah. Sebab tidak semua bisa diajarkan, semua harus ditangkap. Number 1, Tuhan lebih rindu memberkati. 1, pelajaran kita hari ini. Kehidupan yang tidak benar menghalangi berkat Tuhan. Jangan salahkan Tuhan. Numero 1. Oh no, 1, 2 ya. Ini pernah nonton Dora ini. 2. Munculkan, Tuhan langsung memberkati di detik bukan hari. Karena tadi tanggalnya sama. Urusan detik itu dari ayat ke ayat. Tuhan langsung memberkati di detik hati kita berbalik. Tidak tunggu kita buktikan apa-apa. God loves you already. Makanya itu orang berkata, aku gak bisa ngampuni. Itu karena sana ngotot, gak bisa. Kalau kita berkata, aku gak bisa tapi aku mau. Langsung Tuhan kasih kemampuan. Pertanyaannya, hatimu berbalik gak? Kalau hatimu berbalik, langsung Tuhan berkati hatimu. Gak usah tunggu nanti Anda merasa bisa ngampuni, Anda pasti dikasih kuasa. 3, ya. Tuhan lebih rindu memberkati daripada menghukum kita. Settle the score, okay? From now on, please know this is your God. Di foto silakan, 1, 2, 3 sebelah sana. 1, 2, 3. Haleluya. Siapa yang mencintai Tuhan? Tepuk tangan untuk Tuhan